Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Masnal Aziza dari Prodi Manajemen Kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang Innovation Management Tools and Methodologies. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Interface Management. Interface Management merupakan bagian yang paling penting dalam organisasi proyek. Interface Management adalah sistem manajemen yang memastikan para pihak atau stakeholder dapat bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab antar individu di dalam proses pelaksanaan konstruksi. Di dalam interface management terdapat dua bagian, yaitu R&D Marketing Interface Management. Staff Research and Development dikenal juga dengan istilah penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang, baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikasi di bidang teknologi. Yang kedua adalah concurrent engineering atau rekayasa bersamaan. Concurrent engineering adalah sebuah pendekatan sistematik untuk mengintegrasikan semua proses desain produk dan proses-proses yang berkaitan dengannya, yang meliputi proses manufaktur dan pendukung. Kemudian poin yang kedua adalah creativity development. Creativity development itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming adalah suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Istilah brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborne pada awal dasawarsa 1940-an. Kemudian poin yang kedua adalah lateral thinking. Lateral thinking adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum, atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Kemudian yang ketiga adalah TRIS. TRIS adalah salah satu metode pemecahan masalah berdasarkan logika dan data yang mempercepat kemampuan tim dalam memecahkan masalah secara kreatif. Seperti definisinya, tujuan TRIS adalah menciptakan masalah secara kreatif. Konsep dasarnya sendiri terdiri dari konstruksi idealistis dan level of invitation. Kemudian yang poin keempat adalah Scamper metode. Scamper adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk membantu kreativitas dan membantu para guru dalam mengatasi setiap tantangan yang mungkin dihadapi dalam setiap melaksanakan pembelajaran siswa. Scamper didasarkan pada pemikiran bahwa segala sesuatu yang baru merupakan modifikasi dari sesuatu yang sudah ada. Kemudian poin yang kelima adalah mind mapping. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya. Kemudian poin yang ketiga ini adalah proses improvement. Proses improvement merupakan metodologi perencanaan dalam pengoperasian proses bisnis ataupun keterampilan karyawan yang dapat ditingkatkan agar lebih baik sehingga dapat mendorong prosedur alur kerja yang lebih efisien dan efektif bagi pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Nah, proses improvement ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Bagian yang pertama adalah benchmarking merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya baik dengan cara membandingkannya dengan industri serupa ataupun yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah workflow. Adalah suatu proses kerja atau bisnis yang sistematis di mana dokumen atau informasi yang dibuat dialirkan dari suatu pihak ke pihak yang lain untuk tindakan lanjut menuju suatu aturan atau prosedur tertentu.
yang telah disepakati bersama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah business process reengineering. Adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perencanaan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah just in time. Di dunia sangat mengagumi sistem Jepang yang dikenal sebagai manufaktur just in time, yaitu sebuah sistem yang dikembangkan oleh bos produksi Toyota Taiji Ohno untuk merevolusi proses manufaktur. Just in time sendiri berprinsip motonya, buatlah hanya produk yang diminta ketika diminta dan dalam jumlah yang diminta. Kemudian poin yang keempat adalah innovation project management. Terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama adalah project management. Manajemen proyek adalah suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Hal ini merupakan usaha agar tujuan kegiatan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Kemudian poin yang kedua adalah Gantt chart. Gantt chart adalah penggambaran grafis dari jadwal proyek. Contoh Gantt chart adalah diagram batang yang menunjukkan tanggal mulai dari selesai dari beberapa elemen proyek yang mencakup sumber daya, pencapaian tugas, dan ketergantungan. Yang ketiga adalah appraisal project. Appraisal project adalah suatu penyelidikan, penelitian atau review, dan evaluasi beberapa alternatif konsep proyek yang telah terdefinisi. Appraisal project ini memberikan informasi dan membantu melakukan pemilihan yang paling tepat bagi pemilik dana atas terbagi alternatif bentuk dan skala investasi. Kemudian poin yang keempat adalah proses stage gate, adalah merek dagang yang dipatenkan dari Dr. Robert Cooper. Model tersebut berfokus pada proses inovasi dan juga disebut inisiatif atau proyek berlangsung. Dibagi dalam beberapa tahap. Tahap ini dipisahkan oleh apa yang disebut gerbang. Keputusan menunjukkan apa yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Model ini dapat digunakan saat mengembangkan produk baru, memproses perubahan atau peningkatan. Kemudian poin yang kelima adalah manajemen portofolio proyek. Adalah suatu proses metode dan teknologi yang dapat digunakan organisasi untuk mengatur, memprioritaskan, dan mendapatkan keuntungan dari proyek. Pendekatan ini menguji kepada risiko setiap proyek, dana yang tersedia, kemungkinan durasi proyek, dan hasil yang diharapkan. Kemudian poin yang kelima dari Innovation Management Tools and Methodology adalah Design and Product Development. Adalah pengembangan produk desain, sebuah proses menciptakan sebuah produk untuk dijual oleh perusahaan atau seseorang. Pada proses development, hasil dari komunikasi dan koordinasi untuk membuat, mencoba, memodifikasi, dan mematangkan desain hingga benar-benar siap untuk diluncurkan. Design and Product Development ini terbagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama adalah Computer Aided Design. Adalah suatu program komputer untuk menggambarkan suatu produk atau bagian dari satu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Kemudian yang kedua adalah Rapid
prototyping adalah teknik membentuk dan merakit sebuah produk dengan cara yang cepat dan integrasi antara sistem CAD dan mesin dengan sistem rapid prototyping. Kemudian yang ketiga adalah usability approaches. Dapat diartikan sebagai kapasitas suatu sistem untuk menyediakan kondisi bagi penggunanya untuk melakukan tugas dengan aman, efektif, dan efisien sambil menikmati pengalaman. Dalam rekayasa perangkat lunak, usability approaches adalah sejauh mana perangkat lunak dapat digunakan oleh konsumen tertentu untuk mencapai tujuan terukur dan efektivitas, efisien, dan kemampuan dalam konteks penggunaannya yang teratur. Kemudian yang keempat adalah quality function deployment adalah suatu metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi, kebutuhan, dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematik kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang kelima adalah value analysis, adalah penerapan seperangkat teknik untuk produk yang sudah ada dan maksud untuk meningkatkan nilainya dan merupakan proses kebaikan. Yang keenam adalah NPD, Computer Discourse Models. Kemudian poin yang ke-6 dari Innovation Management Tools and Methodology adalah Business Creation. Business Creation merupakan jurusan dalam bidang ekonomi yang lebih mengarah ke bidang bisnis. Jurusan ini mengajarkan bagaimana kita membuat usaha dengan cara menciptakan ide kreatif di setiap produk atau usaha yang akan kita buat. Nah, business creation ini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah business simulation, adalah sebuah kompetisi berupa simulasi bisnis berbasis teknologi yang dimainkan secara bergu. Kompetisi ini dijalankan oleh tim dengan tujuan untuk membuat perusahaannya lebih unggul dari perusahaan dari regu lainnya. Kemudian yang kedua adalah business plan. Business plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana bisnis yang disusun seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor mikro dan makro, internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir adalah spin-off from research to market. Spin-off perusahaan merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas untuk memisahkan usaha secara parsial atau sebagian sehingga mengakibatkan sebagian aktivitas dan pasifa perusahaan tersebut beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih. Secara sederhana, spin-off perusahaan dapat dipahami sebagai pemisah sebagian perusahaan berbentuk perseroan terbatas secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.